Suasana Manisa Arena benar-benar menggila. Teriakan supporter menggelegar, membentuk gelombang tekanan yang terasa hingga ke tulang. Stadion penuh sesak, tak ada satu kursi pun yang kosong. Lantunan yel-yel dari fans Manisa BBSK bercampur dengan nyanyian khas Indonesia, suara yang mengguncang Turki malam itu. Di tengah gemuruh itu, satu nama dielu-elukan ribuan mulut, Megawati. Megawati. Sementara itu, di ruang ganti lawan, Eza Chibasi tampak santai. Mereka duduk tenang, bahkan sempat bercanda. Tak ada rasa gentar di wajah mereka. Lawan kita cuma tim promosi, kata pelatih mereka datar. Aibuke Cairgan, sang libero, meletakkan handuk di bahunya dan menonton video spike Megawati di ponselnya sambil tertawa. Terlalu gampang dibaca, cuma bisa smash keras, tanpa otak, ejeknya. Sementara itu di lorong sempit menuju lapangan, Megawati Hangestri berdiri mematung. Kepalan tangannya gemetar menahan emosi. Matanya tak berkedip, menatap lurus ke depan. Ia bukan pemain biasa malam ini. Ia datang membawa dendam, bukan dendam pribadi, tapi untuk semua pemain Asia Tenggara yang selalu dipandang rendah. Marcelo Abondanza mendekat pelan, menepuk punggungnya. Mega, malam ini, kamu bukan penyerang. Kamu adalah badai. Mega tidak menjawab. Tapi dari sorot matanya, badai itu sudah menyala. Saat kedua tim berjalan memasuki lapangan, atmosfer berubah drastis. Penonton berdiri, kamera-kamera menyorot setiap wajah. Saat nama, Megawati HANGESTRI dipanggil oleh announcer, suara penonton memuncak seperti ledakan meriam. Barisan pemain Eza Chibasi tersenyum tipis saat bersalaman. Tapi saat Aibuke menjabat tangan Mega, dia membisik, semoga kamu cukup cepat malam ini. Megawati menatapnya, tajam seperti kilat sebelum menyambar. Peluit babak pertama dibunyikan. Serve dari Eza Chibasi meluncur deras, rally dimulai cepat. Megawati belum diberi bola. Ia menunggu, mengamati, merekam. Ia tahu, momen besar tak datang buru-buru. Skor berjalan cepat. Eza Chibasi unggul 6-2. Fans Manisa mulai gelisah. Beberapa mulai berdiri, mencoba menghidupkan semangat. Tapi Megawati tetap tenang. Fokus, seperti singa yang mengintai dari semak, menunggu celah. Poin ke-9, akhirnya bola mengarah padanya. Angkatan tinggi dari tosser Manisa. Mega melangkah, lompatannya menghentikan waktu. Tangan kanannya terangkat tinggi, dan saat menyabet bola, DDUUAARRR. Suara smash-nya bergema sampai ke lorong stadion. Poin untuk Manisa, arena pecah. Tapi Megawati tidak selebrasi. Ia berdiri, diam, lalu melirik ke arah Aibuke, yang mundur selangkah dengan raut wajah berubah. Untuk pertama kalinya malam itu, sang libero terlihat tidak setenang biasanya. Komentator Turki sampai kehilangan kata. Bukadin, Baska Bir Seviet. Wanita ini, di level yang berbeda. Di bench lawan, pelatih Eza Chibasi menoleh ke asistennya. Kalau dia mulai panas seperti ini, kita dalam bahaya. Dan benar saja, ini baru awal. Megawati belum menghantam siapapun. Tapi api dalam dirinya sudah menyala. Dan begitu waktunya tiba, wajah seseorang akan jadi sasaran utama. Skor masih ketat di awal set pertama. Tapi bukan soal angka, melainkan tensi. Atmosfer panas di Manisa Arena bukan berasal dari cuaca, melainkan dari dua kutub energi yang saling tarik-menarik, Megawati Hangestri dan Aibuke Cairgan. Setiap mata mengamati keduanya, menunggu ledakan yang lebih dari sekadar poin. Eza Chibasi masih di atas angin. Mereka memainkan tempo cepat, mempermainkan blok Manisa, dan mengandalkan Aibuke sebagai poros pertahanan. Beberapa kali, Aibuke berhasil membaca arah serangan Megawati dan menahan smash kerasnya dengan sempurna. Setiap kali itu terjadi, ia berdiri sambil bertepuk tangan untuk dirinya sendiri. Tepuk itu bukan dukungan, melainkan sindiran. Poin ke-13, Megawati melepaskan spike keras ke sisi kiri. Aibuke berhasil menahan dengan diving cantik. Bola melambung tinggi, dan Eza Chibasi membalikkan keadaan jadi angka. Seluruh bench mereka bersorak, dan Aibuke berdiri sambil menatap Megawati, lalu mengepalkan tangan ke udara sambil tertawa kecil. Kalau cuma keras, aku bisa tahan itu tiap hari, katanya nyaring, cukup keras untuk terdengar sampai seberang net. Penonton langsung bersorak, tapi tak semua dalam kegembiraan. Fans Manisa geram. Fans Indonesia makin panas. Di tribun timur, bendera merah putih dikibarkan lebih tinggi,
seolah berkata, "Mega, jangan diam saja." Di bench Manisa, Marcelo menunduk sejenak, lalu berdiri dan teriak, "Jangan pikirkan omongan kosong. Fokus pada bola." Tapi ia tahu, itu bukan hanya omongan kosong bagi Megawati. Itu penghinaan yang sudah menumpuk sejak laga belum dimulai. Megawati menarik napas panjang. Ia bukan tipe pemain yang gampang terpancing. Tapi malam ini berbeda. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini tentang harga diri, tentang bagaimana selama bertahun-tahun ia diremehkan hanya karena berasal dari Asia Tenggara. Saat timeout diambil, Aibuke kembali berulah. Ia melangkah melewati net yang seharusnya dilarang, dan pura-pura mengambil botol minumnya yang jatuh. Tapi sesaat kemudian, ia melirik Megawati sambil tersenyum. "Kamu bisa coba lagi. Aku belum merasa sakit." Megawati menoleh pelan. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Tapi senyum itu bukan pertanda damai. Itu adalah senyum seorang penyerang yang telah memilih targetnya. "Kalau itu yang kamu tunggu," bisik Mega lirih, "aku akan pastikan kau merasakannya." Time out berakhir. Kedua tim kembali ke lapangan. Megawati berdiri di posisi 4, tanda ia siap menyerang dari sisi kiri. Fans tahu, lawan tahu, bahkan langit pun tahu, badai akan segera datang. Tosser Manisa membaca sinyal. Ia tahu bola berikutnya harus dikirim ke Megawati. Tapi tidak untuk sekadar poin. Ini bukan lagi sekadar serangan. Ini eksekusi. Dan Aibuke, ia berdiri di belakang, dengan percaya diri penuh. Kakinya sedikit bergoyang, tangannya siap digerakkan. Ia bahkan sempat mengedipkan mata ke benchnya, seolah berkata, "Tenang saja. Saya bisa tahan 1000 smash." Tapi ia lupa satu hal penting, spike Megawati bukan smash, itu ledakan. Megawati berdiri di belakang garis serang. Nafasnya teratur, tapi matanya merah menyala. Tangannya menggenggam erat lututnya sambil sedikit membungkuk. Ia sedang mengisi ulang amarah, bukan stamina. Di pikirannya hanya ada satu wajah, Aibuke cairkan. Peluit dibunyikan. Serve dari Manisa meluncur tajam. Bola diarahkan ke tengah, disambut setter lawan, lalu dialirkan cepat ke outside hitter. Boom, pukulan keras diarahkan ke sudut. Tapi Megawati meloncat, memblok sempurna. Bola langsung jatuh di sisi Esachibasi. Skor bertambah. Manisa mulai bangkit. Penonton bergemuruh. Tapi Mega masih belum puas. Setiap poin yang diraih, terasa seperti langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar, balas dendam. Balas dendam atas ejekan, atas kesombongan, atas penghinaan yang disembunyikan dalam senyuman licik. Marcelo berdiri dari bench. Matanya menyipit tajam ke arah Mega. Ia tahu sorot mata itu. Ia pernah melihatnya saat Mega menggulung tim raksasa Korea di liga sebelumnya. Dan kini, sorot itu kembali, bahkan lebih tajam. "Spike-nya akan datang," gumamnya pelan. Rally demi rally berlanjut. Bola makin cepat, blok makin rapat, tapi suasana di dalam arena seperti menahan napas. Semua sadar, Megawati sedang menunggu momen. Ia belum meledak, ia hanya mengasah. Dan ketika waktunya tiba, tidak akan ada pertahanan yang cukup. Poin ke-18. Bola diserve oleh Tosser Manisa. Esachibasi menyambut dengan baik, lalu serangan silang dikirim. Bola dipatahkan oleh blok Marcel. Bola memantul liar, dan dengan cepat Tosser Manisa men setting tinggi ke posisi 4. Inilah momen itu. Megawati bergerak. Tapi langkahnya bukan langkah biasa. Ia seperti ditarik oleh magnet kemarahan. Tubuhnya meluncur ke depan dengan tenaga penuh, lompatannya mengoyak gravitasi. Saat tubuhnya menggantung di udara, waktu seakan berhenti. Semua mata membelalak. Kamera mengikuti gerakan tangannya yang terangkat tinggi ke belakang. BRAAAKKK. Spike petir dilepaskan. Bola meluncur seperti misil, menukik tajam menuju zona belakang. Aibuke yang berdiri tepat di garis tengah langsung menyadari, bola itu menuju wajahnya. Ia refleks menjatuhkan diri, tapi, terlambat. Bola menghantam lantai hanya 1 meter di depannya. Dentumannya menggetarkan papan reklame digital. Penonton berdiri. Komentator Turki teriak, "Megawati, Oneyapti. Bubir roket." Apa yang dilakukannya? Itu roket. Aibuke berdiri terpaku. Senyumnya hilang. Bibirnya mengatup. Ia menelan ludah. Untuk pertama kalinya sepanjang pertandingan, ia merasa takut. Megawati tidak melihat ke arahnya. Ia hanya berjalan mundur dengan tenang, menarik napas pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri,
Satu kali belum cukup, yang berikutnya akan langsung ke mukanya. Fans Indonesia bergemuruh, meneriakkan namanya. Tapi Mega tetap tenang. Di balik diamnya, ada badai yang sedang ditahan-tahan. Dan Aibuke tahu, saat badai itu lepas kendali, ia akan menjadi korban pertamanya. Skor kini imbang, 20-20. Suasana di dalam Manisa Arena seperti menahan ledakan. Semua orang berdiri. Para penonton tak lagi duduk tenang, melainkan mencondongkan tubuh ke depan, seolah ingin masuk ke lapangan. Setiap bola adalah bom waktu. Dan Megawati adalah pelemparnya. Di sisi lapangan, Aibuke mulai terlihat gelisah. Keringat membasahi pelipisnya, bukan karena lelah, tapi karena teror yang semakin dekat. Spike barusan membuat lututnya gemetar, dan suara dentuman itu masih terngiang jelas di kepalanya. Dentuman yang membuatnya lupa bagaimana cara tersenyum. Marcelo Abondanza berdiri tenang di pinggir lapangan. Wajahnya serius, tapi bibirnya menyunggingkan senyum kecil. Ia tahu pertandingan ini sedang berpihak. Bukan karena taktiknya, bukan karena strategi, tapi karena satu nama, Megawati Hangestri. Mega, bisiknya lirih, mulai tabuh genderangmu. Rally berikutnya dimulai. Serve cepat dari Esa Chibasi. Bola meluncur rendah ke arah posisi 6, diangkat oleh Marcel dengan satu tangan. Set tajam dari tosser Manisa langsung melambung ke sisi kiri. Tanpa ragu, Megawati meluncur. Langkahnya panjang, lompatannya buas. Saat tubuhnya terangkat, para blok lawan bersiap. Tapi Mega melihatnya. Dua bloker tinggi besar sudah siap menghadang. Tapi dia tidak menghindar, justru mengarah langsung ke jantung blok itu. DOORRR. Spike petir menembus tangan dua bloker sekaligus. Bola memantul keras ke belakang dan menghantam papan iklan elektronik. Poin untuk Manisa. Penonton meledak. Mereka mulai menyanyikan chant khusus untuk Megawati. Spike petir, Megawati, penghancur dunia. Esa Chibasi mulai limbung. Pelatih mereka memanggil timeout. Tapi tidak ada yang bisa menahan momentum ketika seorang pemain sudah menjelma menjadi mesin penghancur. Aibuke duduk di bangku cadangan sebentar, mengusap wajahnya. Tapi saat hendak berdiri kembali, ia sempat berbisik pada pelatihnya. Kalau bola itu kena muka, bisa hancur, coach. Namun sang pelatih tidak menanggapi. Ia hanya menatap Megawati, yang masih berdiri di tengah lapangan, menunduk pelan, seolah sedang berbicara pada tanah. Aku belum selesai. Aku belum puas. Belum. Time out berakhir. Saat Aibuke kembali ke lapangan, langkahnya ragu. Tangannya mulai gemetar kecil. Ia menatap Mega dari seberang net, dan kali ini, Mega menatap balik. Tatapan itu seperti tombak. Bukan sekadar ancaman, melainkan vonis. Peluit dibunyikan. Bola kembali. Dimainkan. Kali ini rally berjalan panjang. Smash demi smash. Blok demi blok. Semua pemain bergerak cepat. Tapi ketika bola kembali diangkat tinggi ke udara, semua mata serentak menoleh ke satu titik. Megawati. Dan Aibuke tahu, itu untuknya. Pertandingan terus bergulir panas. Skor kini 23-22 untuk Esa Chibasi. Set pertama berada di ujung tanduk, dan kedua tim sama-sama tak mau menyerah. Tapi ada satu pemain yang tak terlihat gugup sama sekali, Megawati Hangestri. Justru semakin dekat ke akhir, ekspresinya semakin tenang. Seperti harimau yang tahu, mangsanya tak bisa lari lagi. Di seberang net, Aibuke Cairgan terus berusaha terlihat kuat. Tapi tubuhnya mulai tak seluwes tadi. Gerakannya sedikit terlambat, fokusnya kacau. Bola-bola biasa yang dulu bisa ia selamatkan, kini sering memantul lepas. Tapi egonya menolak menyerah. Waktu berjalan cepat. Saat skor menyentuh 23-23, suasana kembali mencekam. Serve Manisa kali ini membuat Esa Chibasi goyah. Set buruk. Bola melayang liar ke belakang net. Megawati melompat dari posisi 4, memutar badan, dan menghantam bola dengan sudut ekstrim. BRAAAKK. Bola masuk tipis ke pojok lapangan. Poin, 24-23. Set poin untuk Manisa BBSK. Tribun meledak. Tapi di balik semua kegembiraan itu, satu momen kecil terjadi. Aibuke, yang gagal cover bola tadi, tampak frustrasi. Saat ia bangkit dari lantai, matanya menatap Megawati. Dan saat Mega hendak berjalan kembali ke posisinya, Aibuke melempar bola ke arah kaki Mega. Tidak keras, tapi cukup untuk terasa menghina. Mega berhenti.
Menatap ke bawah. Bola itu kini bergulir pelan di sepatunya. Ia mengangkat kepala, menatap Aibuke lurus, dan dalam sorot matanya, tak ada marah. Hanya dingin. Dingin seperti samurai yang telah memilih siapa yang akan ditebas. Penonton mulai berteriak, "Boo!" menghujat aksi Aibuke. Tapi sang libero tetap berdiri dengan ekspresi sinis, seperti memancing sesuatu yang sangat ia tidak siap terima. Megawati tak berkata apa-apa, tapi ia berjalan pelan ke arah net, mengambil bola, lalu mengangkatnya tinggi dengan satu tangan sambil menatap Aibuke. Gerakannya sederhana, tapi maknanya jelas. Aku akan balas, dan bukan di kaki, tapi di mukamu. Marcelo dari Benz menatap Mega dengan tegang. Ia tahu momen seperti ini berbahaya, tapi juga indah. Karena Megawati yang bermain dengan emosi, justru adalah Megawati paling mematikan. Serve berikutnya dilakukan. Bola kembali ke Esa Chibasi. Setter mereka mencoba cepat, memberikan bola ke outside hitter. Tapi Megawati membaca semuanya. Ia meloncat, memblok spike lawan dengan tangan terbuka lebar. Bola mental, rebound tinggi, dan diangkat cepat oleh Marcel, libero Manisa. Saat itulah, tosser Manisa melempar set tinggi ke posisi 4. Megawati maju, langkahnya panjang, lompatannya brutal. Di udara, ia seolah menghilang dari dunia nyata. Yang tersisa hanya tangan dan bola yang menyatu dalam satu misi. Menebus hinaan. ZZAARRR. SPAAAKK. Bola menghantam sisi lapangan Esa Chibasi. Tapi lebih dari itu, bola menyambar hanya sejengkal dari wajah Aibuke, yang terjatuh sambil menutup wajahnya karena refleks panik. Penonton histeris. Beberapa fans sampai melompat dari bangku. Komentator Turki berteriak, "Bu Neydi. OLUMCUL bir atis." Apa itu? Tembakan mematikan. Megawati berdiri sambil mengatur napas. Tapi kali ini, ia menatap Aibuke. Lama, dalam, tanpa senyum. Dan Aibuke, ia terduduk. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar. Ia tidak hanya merasakan sakit di tubuh, tapi juga di ego. Untuk pertama kalinya, dia tahu. Megawati tak main-main. Set pertama telah ditutup. Manisa BBSK menang 26-24. Tapi di Benz Manisa, tak ada selebrasi berlebihan. Tidak ada sorak, tidak ada pelukan. Hanya napas-napas berat dan mata-mata yang masih menyala. Terutama dari satu pemain, Megawati. Ia duduk di ujung bangku, handuk di kepala, tapi matanya terus mengawasi Aibuke di seberang. Sementara itu, Benz Esa Chibasi mulai ricuh. Pelatih mereka naik pitam, memarahi setter yang gagal menutup peluang. Tapi Aibuke hanya diam. Ia duduk dengan kepala tertunduk, menatap lantai. Hidungnya memerah, bukan karena bola tadi mengenai wajahnya, tapi karena tekanan yang makin menusuk batin. Di tengah semua itu, Coach Marcelo Abondanza berdiri. Ia menatap papan strategi, lalu berjalan pelan ke arah Megawati. Ia berdiri tepat di depan bintang utamanya, lalu menunduk dan berbisik, cukup keras untuk didengar satu Benz. "Kamu masih menahan. Kenapa? Mereka sudah mempermalukanmu. Kamu punya izin dariku, hancurkan mereka." Megawati mendongak. Matanya basah, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mendidih sejak awal laga. Ia menggeleng pelan. "Aku belum dapat yang pas." Marcelo menggebrak kursi lipat di sebelahnya. "BRAKK." Seluruh Benz kaget. Penonton pun menoleh ke arah ledakan suara. "Kau tunggu apa lagi, Mega? Kau spike pemain belakang mereka nyaris pingsan, dan kau bilang belum cukup." Bentaknya dengan bahasa Italia bercampur Inggris. Matanya menyorot liar. "Jangan main setengah hati. Hancurkan mereka sampai mereka ingat namamu dalam mimpi buruk mereka." Seluruh tim terdiam. Bahkan pelatih lawan pun ikut melirik. Tapi Megawati tidak merasa ditekan, justru tersenyum tipis. Ia tahu Marcelo bukan marah. Ia sedang melepaskan belenggu. Timeout berakhir. Set kedua dimulai. Fans masih bergemuruh. Tapi kini, bukan hanya mendukung, mereka haus. Haus darah pertandingan. Dan mereka tahu siapa yang akan menyediakannya. Bola pertama kembali dimainkan. Esa Chibasi membuka set kedua dengan serve keras. Tapi Megawati langsung menerima, dan dalam satu alur cepat, tosser Manisa menyodorkan bola tinggi, lagi-lagi untuk Mega. Dan di sana, Mega bersiap. Tapi lompatannya berbeda kali ini. Lebih panjang, lebih cepat. Saat tubuhnya melayang, matanya hanya tertuju pada satu titik, Aibuke cairkan. DUAARRR.
Bola menukik ke sisi kiri belakang. Aibuke menubruk lantai untuk mengejar. Tapi bola itu terlalu keras, terlalu cepat. Bola memantul keluar arena. Aibuke terjatuh. Lagi, penonton meledak. Tapi Mega tidak selebrasi. Ia hanya menatap Coach Marcelo dari jauh. Lalu mengangguk. Marcelo tersenyum dingin. Akhirnya kau lepaskan. Lanjutkan. Lumatkan mereka. Komentator pun ikut terbakar. Megawati bukan hanya mencetak poin, dia mencetak trauma. Sementara itu, Aibuke mulai gelisah. Wajahnya memucat. Setiap bola yang mengarah ke belakang membuatnya panik. Ia mulai menghindar, mulai meragukan refleksnya sendiri. Dan Megawati tahu, waktunya sudah dekat. Set kedua baru berjalan beberapa menit, tapi perubahan drastis mulai terasa. Eczacıbaşı, tim raksasa Turki, langganan juara, tim yang penuh bintang, terlihat goyah. Koordinasi mereka mulai berantakan, komunikasi di lapangan terdengar tumpul, dan lebih dari segalanya, mata mereka tak bisa lepas dari satu pemain, Megawati Hangestri. Skor menunjukkan 8-4 untuk Manisa BBSK. Perbedaan angka masih kecil, tapi mental. Jauh, terlalu jauh. Karena bukan hanya bola yang menghantam Eczacıbaşı, tapi teror psikologis yang ditanam Megawati setiap kali melompat. Di kursi penonton, komentator Turki mulai kehilangan kata. Butur Liginde Gordugumus en Fahsi Donuslerden Biri. Ini salah satu comeback paling liar di Liga Turki. Di Tribun Timur, fans Indonesia menggila. Bendera merah putih tak lagi diam. Mereka melambai seperti obor kemarahan. Megawati berdiri di servis line. Ia menggenggam bola sambil menatap seberang. Di sana, Aibuke sudah mengganti posisi. Tak lagi di tengah, melainkan di sisi. Tapi tetap saja, tak ada tempat yang cukup aman. Serve dilepaskan. Bola meluncur rendah, cepat, tajam, dan menghasilkan bola tak disentuh siapapun. Bola seperti hantu, menghilang di depan Aibuke yang masih diam membeku. Poin, 9-4. Tosser Eczacıbaşı mulai frustrasi. Ia memanggil setter, marah-marah. Middle blocker mereka berteriak minta diberi bola. Tapi semuanya kacau, karena bahkan servis pun kini tak bisa mereka tahan. Megawati kembali serve. Kali ini Aibuke mencoba menerima. Tapi tangan kirinya goyah. Bola memantul lemah ke arah net. Disambar cepat oleh middle blocker Manisa. 10-4. Penonton seperti disetrum. Atmosfernya berubah jadi neraka bagi Eczacıbaşı. Timeout dipanggil. Pelatih Eczacıbaşı terlihat panik. Ia mencoret strategi yang tadi ia tulis. Ia berteriak ke arah Aibuke, bangun. Kamu libero utama tim nasional. Kau bukan anak SMA. Tapi Aibuke hanya diam, nafasnya cepat, tangannya menggigil. Ia mencoba menenangkan diri, tapi matanya selalu melirik ke arah satu orang. Megawati, yang berdiri di seberang, tersenyum tipis. Tenang, tapi tajam. Waktu timeout selesai, Aibuke belum bangkit sepenuhnya. Dan dari bench Manisa, Marcelo Abondanza berteriak keras. Mega, sekarang, hancurkan jantung mereka. Bola dimainkan lagi. Megawati tidak serve kali ini. Tapi saat rally berlangsung, dan bola berhasil dikembalikan oleh Marcel, satu momen muncul. Tosser Manisa langsung tahu, saatnya, set tinggi dilempar ke posisi 4. Mega maju, 2 langkah panjang, lompatannya seolah memanjat langit. Kali ini blok Eczacıbaşı datang. 2 pemain menghadang, tapi Megawati tak peduli. Inilah aku, SPAAAKKK. Bola menukik ke zona belakang. Bukan hanya menukik, menyasar langsung ke arah Aibuke. Libero itu refleks menjatuhkan badan. Tapi bola menghantam keras di depan wajahnya, memantul ke pipi, dan ia terpental. Aibuke tergeletak, tidak bergerak. Wasit meniup peluit keras. Suster medis masuk. Penonton terdiam beberapa detik. Tapi di tribun Indonesia, seorang fans berdiri dan berteriak. Kau yang minta. Mega hanya menjawab. Aibuke cairkan masih tergeletak. Medis mulai menutup wajahnya dengan handuk basah. Ia masih sadar, tapi tak mampu berdiri sendiri. Spike petir Megawati bukan hanya menyentuh tubuhnya, tapi memukul mental seluruh tim Eczacıbaşı. Di bangku cadangan, pemain-pemain Eczacıbaşı berdiri. Ada yang panik, ada yang melongo. Pelatih mereka hanya menggeleng, menepuk jidat sambil berteriak ke ofisial. Tarik dia, dia sudah selesai. Tapi sebelum Aibuke benar-benar dibawa keluar lapangan, terdengar satu suara yang membelah udara.
Bukan dari bangku pemain, bukan dari komentator, tapi dari tribun paling atas, sisi barat stadion. Megawati, aku datang jauh dari Surabaya cuma buat lihat kau hancurkan mereka. Seluruh mata menoleh. Kamera pun mengarah ke sana. Seorang pemuda berbaju merah putih berdiri dengan bendera besar bertuliskan, Spike Petir from Indonesia. Teriakan itu menyalakan api. Seketika, seluruh fans Indonesia ikut berdiri. Ada yang meneriakkan, ayo Mega, hancurkan mereka. INDONESIA. Stadion meledak. Suara penonton Turki tenggelam oleh gemuruh merah putih. Nama Megawati bergema lebih nyaring daripada nama klub tuan rumah. Para pemain Manisa ikut terbakar. Setter mereka berteriak, kasih Mega terus. Apapun yang terjadi, kasih Mega. Middle blocker mengangguk cepat, gua cover blockernya, dia cuma butuh ruang. Megawati hanya menunduk, telinganya berdengung karena teriakan penonton. Tapi di dadanya, ada sesuatu yang mulai bergolak. Ini bukan lagi soal pertandingan. Ini bukan lagi soal tim. Ini tentang harga diri bangsa. Dan wajah Aibuke yang tadi menyeringai mengejek, sekarang tergantikan dengan raut ketakutan dan pasrah. Wasit meniup peluit, permainan dilanjutkan. Aibuke ditarik keluar, digantikan pemain muda, tapi aura di lapangan sudah berubah. Etsubasi bukan lagi tim yang sama. Mereka sekarang, seperti kapal bocor yang kehilangan kompas. Serve dari Megawati, langsung poin, skor 13-4. Komentator mulai panik, Etsubasi dihancurkan satu orang. Ini tak masuk akal. Spike berikutnya, Megawati lagi, blok, jebol, poin lagi, 14-4. Dan setiap kali Megawati mencetak angka, para fans Indonesia tidak hanya bersorak, mereka meneriakkan nama kota-kota di Indonesia. Dari Jakarta untukmu Mega, salam dari Medan, Bogor bersamamu, Kalimantan pun bersorak. Megawati melirik ke tribun, matanya berair, tapi bukan karena sedih. Karena inilah yang ia tunggu seumur hidup, suara rakyatnya, menyorakan namanya bukan sebagai pemain asing, tapi sebagai pejuang. Dan ia bersumpah, ia tidak akan mengecewakan mereka. Pelatih Etsubasi, Ferhat Akbas, berdiri kaku di sisi lapangan. Tangannya terkepal, rahangnya bergetar hebat. Ia sudah melihat banyak kekalahan, tapi belum pernah yang sememalukan ini. Skor menunjukkan 16-4. Manisa BBSK, tim yang tak pernah diperhitungkan, membantai tim raksasa Etsubasi seperti sedang menghajar klub amatir. Dan yang membuatnya makin gila, semua ini dilakukan oleh satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Ferhat berbalik ke arah bench. Ia menunjuk 3 pemain cadangan sekaligus. Masuk semua, ganti starter, gak ada yang kerja di lapangan. Suaranya menggelegar, penuh frustasi. Bahkan asistennya pun terdiam, tak berani mendekat. Saat 3 pemain itu bersiap masuk, kamera menyorot wajah mereka, mereka pun ketakutan. Mereka tahu, ini bukan pergantian biasa. Ini panic button, dan yang akan mereka hadapi bukan tim biasa, tapi Ratu Spike Petir yang baru saja menghantam wajah senior mereka. Di seberang, pelatih Manisa, Marcelo Abondanza, justru santai. Ia berdiri dengan tangan di saku. Sesekali memberi isyarat, tapi lebih sering memandangi Megawati, seperti sedang menikmati opera kemenangan. Lanjutkan serangan dari kiri. Mega pakai bola cepat. Jangan kasih waktu blok mereka naik, ujarnya pelan. Dan dengan satu anggukan Megawati menjawab, akan kututup set ini dengan luka paling dalam. Serve kembali dimainkan. Rally terjadi. Setter Manisa melempar set tipuan, semua menyangka bola akan jatuh ke middle. Tapi mendadak bola melayang ke posisi kiri. Megawati sudah siap, lompatan kilat, tangan mengayun ke belakang. Inilah api yang kalian pancing. BRAAAAAKKK. Spike menghantam lantai dengan keras. Tak ada blok, tak ada perlawanan. Pemain muda Etsubasi hanya bisa memalingkan wajah. Skor 17-4. Penonton Turki mulai gelisah. Suara ejekan kecil terdengar, bahkan sebagian mulai meninggalkan tribun. Tapi fans Indonesia, mereka berdiri semua, menyanyikan lagu, menggoyang tribun, dan mengangkat bendera tinggi-tinggi. Pelatih Ferhat membanting clipboard, pecah. Ia berteriak ke wasit, padahal tak ada pelanggaran. Ia mulai kehilangan akal, itu lebih dari 5 detik. 5 detik, 5 detik. Wasit hanya menggeleng dan mengangkat tangan, sah.
Salah satu pemain Ezachibashi berbisik pada temannya, "Coach udah gak waras." Yang lain menjawab pelan, "Dan kita belum tahu cara menghentikan Megawati." Ketakutan bukan lagi di bench, tapi sudah meracuni hati seluruh pemain di lapangan. Karena mereka mulai sadar, ini bukan sekadar kekalahan. Ini pembantaian elegan di tangan seorang pemain asing dari Indonesia yang dulu mereka remehkan. Dan Megawati belum selesai. Belum sama sekali. Peluit kembali terdengar. Serve masuk dari Manisa BBSK. Skor sudah 18-4, tapi yang terasa di lapangan bukan lagi skor, melainkan dominasi total. Ezachibashi tak lagi terlihat seperti tim unggulan. Tubuh mereka bergerak, tapi jiwa mereka sudah lari dari pertandingan. Setter muda Ezachibashi, Melis Kaya, baru saja masuk menggantikan veteran mereka yang mentalnya runtuh. Tapi yang ia rasakan bukan semangat debut, melainkan ketakutan. Murni, di hadapannya berdiri Megawati Hangestri, dengan mata tajam menyala, seolah berkata, "Selamat datang di neraka." Rally singkat terjadi. Bola sempat kembali ke kubu Manisa. Setter mengangkat bola. Megawati bergerak cepat dari belakang. "Back ATTACK," teriak komentator. Dia datang dari garis belakang. 3 blok Ezachibashi meloncat sekaligus. Tapi Megawati menghilang di udara. Sejenak ia seperti tak terikat gravitasi, dan saat lengannya berayun, bola melesat seperti kilat. Tak mengarah ke lantai, tak mengarah ke tubuh, tapi ke sisi telinga Melis Kaya. "DUAAARRRRR." Suara keras terdengar. Bola mental jauh keluar. Melis langsung jatuh terduduk. Tangannya refleks menutupi telinga kiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Spike Megawati nyaris mengenai bagian sensitif di dekat pelipis. Medis kembali masuk lapangan. Penonton terdiam. Bahkan pelatih Manisa sempat maju, siap menghentikan permainan. Tapi Megawati berdiri mematung, kedua tangannya menempel di paha, matanya kosong. Ia tak sengaja mengincar telinga. Tapi dalam dunia voli profesional, tak ada spike yang tak sengaja. Kecepatan, sudut, dan arah, semuanya dikendalikan oleh insting pembunuh. Komentator Turki mulai gusar. Apa ini masih pertandingan, atau sudah menjadi trauma kolektif? Megawati seperti predator, dan lawannya hanya mangsa bingung yang kelelahan. Melis Kaya ditarik keluar, tak mampu melanjutkan pertandingan. Tangis kecil terdengar dari bench Ezachibashi. Tapi pelatih mereka hanya duduk, tak lagi berkata sepatah kata pun. Ia kalah, bukan hanya dari Manisa, tapi dari satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi. Penonton Indonesia kembali menggila. "Spike petir, spike petir, spike petir." Teriakan itu berubah jadi nyanyian. Menjalar ke seluruh stadion. Di tengah sorak-sorai, Megawati berdiri diam. Nafasnya masih terengah. Tapi wajahnya mulai teduh. Dalam batinnya, ia besar dari, "Kalian menyambutku dengan cemooh. Tapi sekarang, lihatlah, aku datang bukan untuk jadi tamu. Aku datang untuk meninggalkan jejak." Skor, 19-4. Dan kematian mental Ezachibashi tinggal menunggu 6 pukulan lagi. Skor menunjukkan 19-4. Di sisi Ezachibashi, suasana seperti pemakaman. Tak ada tawa. Tak ada semangat, yang tersisa hanya sorot mata kosong dan tubuh yang setengah menyerah. Megawati berdiri di garis serve, menatap lapangan lawan yang penuh luka. Ia tahu ini waktunya mengakhiri set ini. Tapi bukan sekadar menutup angka, ia ingin menanamkan rasa takut permanen. Serve pertama, keras dan dalam. Libero lawan kesulitan menerima. Bola memantul lemah. Setter mencoba menyelamatkan, tapi tangannya terlambat. 20-4. Tanpa ekspresi, Megawati kembali ke belakang. Ia menghela napas. Serve kedua meluncur seperti peluru. Libero berhasil menerima, tapi passing buruk memaksa setter hanya bisa memberikan bola tanggung ke speaker kanan. Blok Manisa membaca. Bola kembali ke Manisa. Setter mengangkat cepat. Megawati dari sisi kiri. "Ini yang kalian takutkan." BRAAAKK. Bola menghantam lantai dekat kaki outside hitter lawan yang hanya bisa menatap. 21-4. Spike pertama. Neraka dimulai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rally ketiga. Serve kembali dari Manisa. Kali ini Ezachibashi mencoba menyerang dari tengah. Tapi blok Manisa solid. Bola memantul balik. Setter Manisa tak menunggu. Ia tahu siapa yang haus darah. Set ke kiri lagi. Megawati sudah melayang di udara.
Spike mengarah ke sisi kiri bawah. Mengenai jari pemain lawan, bola mental jauh. 22-4. Spike kedua. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Serve keempat. Lagi-lagi Ezachibashi kacau. Bola nyaris tidak pernah melewati net. Mereka terpaksa mengangkat bola tinggi ke belakang, kesalahan besar. Karena bola kembali ke Manisa, dan Megawati berdiri bebas, tanpa blok. Ia lompat, mengayun. Dentuman ketiga, 23-4. Kali ini spike-nya membuat bola mental dan mengenai papan sponsor LED. Komentator, menjerit, itu bola atau roket, Tuhan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pelatih Ezachibashi berdiri. Wajahnya sudah merah padam. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Ia tak bisa menghentikan ini. Megawati bukan lagi pemain. Ia badai. Serve berikutnya, Ezachibashi mencoba main cepat. Tapi nervous membuat mereka salah koordinasi. Bola kembali dengan mudah ke Megawati. Dan kali ini, ia mengincar sisi diagonal. Spike keempat. 24-4. Set point. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Semua mata tertuju pada Megawati. Ia menarik napas panjang. Bola diangkat. Kali ini bukan dari sisi kiri, tapi dari belakang. Ia melakukan back spike. Tak seorang pun menyangka. Bahkan blok Ezachibashi terlambat naik. Megawati menghantam bola dari jarak yang mustahil. BAMMMMM. Bola jatuh. Poin ke-25. 6 serangan terakhir, 6 spike, 6 neraka. Set pertama berakhir, tapi pertandingan belum selesai. Namun satu hal sudah pasti. Nama Megawati malam ini tertulis di dinding sejarah voli Turki. Dan para pemain Ezachibashi tak akan pernah melupakan malam ketika satu spike menghantam wajah, satu spike menghantam telinga, dan 6 spike lainnya menghantam harga diri. Waktu jeda set pertama hampir habis. Tim Manisa BBSK duduk tenang di bench. Pelatih hanya memberikan instruksi pendek, hampir tanpa tekanan. Tapi yang paling mencolok, Megawati tak bersuara. Ia duduk diam, kepala sedikit menunduk, jemarinya mengepal. Fokusnya bukan pada skor, bukan pada penonton, bahkan bukan pada lawan. Fokusnya hanya pada satu hal, menjadikan malam ini kenangan terburuk bagi Ezachibashi. Sementara itu, di sisi seberang, Ezachibashi seperti kapal karam. Pelatih mencak-mencak, para pemain hanya mengangguk tanpa nyawa. Mereka tidak sedang bermain voli, mereka sedang bertahan dari badai bernama Megawati. Set kedua dimulai. Serve dari Ezachibashi. Bola masuk ke Manisa, diterima rapi, dan setter langsung tahu siapa yang harus diberi. Megawati melompat, dan spike keras mendarat tepat di antara dua pemain yang masih panik. 1-0. Tepuk tangan meledak. Tapi Megawati tetap dingin. Bahkan ia tak selebrasi. Ia hanya berjalan perlahan ke belakang garis serve. Saat lawan menata formasi, Megawati menatap langsung ke arah mereka dan berkata pelan, namun cukup keras untuk terdengar. Lebih besar dari, kalian akan menyesal menginjak lapangan ini. Itu bukan ancaman. Itu pengumuman eksekusi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Serve-nya keras, mengarah ke libero utama. Tapi sialnya, bola memantul terlalu jauh. Setter kesulitan mengatur serangan. Bola diberikan tanggung ke speaker kiri. Blok Manisa naik serentak. Blok poin. 2-0. Penonton berteriak. Tapi Megawati masih tak berubah. Ekspresi kosong. Fokus penuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Serve ketiga, sama kerasnya. Tapi kali ini, langsung es. Bola menukik tepat di pertemuan dua pemain Ezachibashi yang tak berkomunikasi. 3-0. Pelatih Ezachibashi berdiri. Ia terlihat bingung, apakah akan time out secepat ini. Tapi ia tahu, time out bukan solusi. Karena yang harus dihentikan bukan taktik, melainkan badai manusia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rally berikutnya, Megawati kembali menghancurkan blok lawan. 4-0, lalu lagi, 5-0, dan lagi, 6-0, 6 angka tanpa jeda. Dalam waktu hanya 1 menit 45 detik. Komentator Turki bahkan kehabisan kata. Lebih besar dari, kami pernah lihat dominasi. Tapi ini penghancuran martabat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Megawati akhirnya menunjukkan ekspresi. Senyum, tipis, sinis. Ia menatap bench Ezachibashi sejenak. Bukan mengejek, bukan sombong, tapi seperti menyampaikan, kalian salah pilih musuh hari ini.
Dan tepat sebelum pelatih lawan minta time out, Megawati bicara pada setter Manisa. Lebih besar dari, naikin terus. Aku belum puas. Setelah unggul 6-0, suasana di tribun Manisa Arena berubah menjadi liar. Penonton berdiri, berteriak histeris, menyebut nama Megawati berkali-kali. Tapi di lapangan, satu momen kecil yang tak ditangkap kamera membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya. Berdiri, Megawati menarik lengan setter Manisa, menatap matanya dalam-dalam dan berkata, "Lebih besar dari, kirim terus ke aku. Jangan bagikan ke siapapun. Biar mereka tiarap karena tanganku." Setter hanya bisa mengangguk, matanya sedikit gemetar. Ini bukan sekadar perintah, ini manifesto perang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rally dimulai. Serve Megawati masih panas. Bola diterima buruk, Eza Chibasi nyaris tak bisa membangun serangan. Bola kembali ke Manisa, dan seperti yang diperintahkan, setter tak ragu, bola langsung ke Megawati. BRAAAKK. Spike lurus, keras, tak tertahan. 7-0. Penonton menggila, tapi Megawati tak selebrasi. Ia hanya menatap bench lawan dengan dingin, seolah menantang pelatih mereka. "Ganti pemain kalian kalau masih mau pulang dengan wajah utuh." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rally berikutnya, Manisa menerima serve. Setter berdiri, lawan bersiap ke tengah. Tapi bola kembali lagi ke Megawati. Spike kedua, 8-0. Blok lawan mulai gemetar. Mereka tahu bola akan selalu ke Megawati. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kecepatan, kekuatan, dan sudut serangnya di luar logika. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Spike ketiga, 9-0. Spike keempat, 10-0. Setter Manisa sempat melirik pelatih seolah berkata, "Lebih besar dari, terus dikasih ke Mega." Gak rotasi, tapi pelatih Manisa hanya tersenyum dan menjawab, "Lebih besar dari, lihat wajah penonton. Mereka tak ingin pertandingan, mereka ingin penyembelihan." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rally selanjutnya lebih kejam. Spike Megawati mengenai dada middle blocker Eza Chibasi yang tak sempat lompat. Pemain itu langsung terduduk, terbatuk, dan butuh bantuan medis. 11-0. Penonton terdiam sesaat, lalu meledak dalam euforia gila. Spike petir, spike petir, spike petir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pemain Eza Chibasi terlihat saling pandang, kehilangan arah. Beberapa mulai menunduk, bahkan libero mereka meneteskan air mata. Tapi permainan belum selesai. Megawati belum berhenti. Ia menoleh ke setter dan bicara tanpa suara, hanya lewat gerakan bibir. "Lebih besar dari, beri aku semuanya." Sampai mereka menyerah. Dan dari bench lawan, pelatih Eza Chibasi akhirnya berdiri. Wajahnya putus asa. Ia menengadah ke langit-langit dan bergumam lirih. "Lebih besar dari, ya Tuhan, ini bukan pertandingan. Ini pembantaian." Pukul 20.41 waktu Turki. Tayangan langsung Manisa BBSK vs Eza Chibasi memecah rekor penonton di kanal lokal. Komentator tak lagi berusaha menjelaskan taktik. Mereka hanya mengulang satu kata, berulang kali. "Lebih besar dari, Yildirim Furusu, spike petir." Tayangan ulang spike terakhir Megawati diputar lebih dari 5 kali, dari berbagai sudut. Kamera high frame rate menangkap detail. Otot lengannya menegang. Mata yang terkunci ke arah target. Dan saat bola menghantam pemain Eza Chibasi, tubuh lawan bergetar seperti disambar arus listrik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sosial media meledak. Twitter, Instagram, dan TikTok dipenuhi cuplikan Megawati. Tagar-tagar Megawati dan tagar spike petir menjadi trending nomor 1 di Turki dalam waktu 3 menit. Warganet menulis, "Lebih besar dari, saya tidak sedang nonton voli. Saya sedang menyaksikan kisah sejarah. Siapa gadis dari Indonesia ini? Tuhan, dia membunuh pakai bola." Eza Chibasi datang sebagai raksasa, pulang sebagai debu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di arena, skor menunjukkan 13-0. Megawati kembali ke garis serve, kali ini dengan sorakan penonton yang tak hanya mendukung, tapi menyembah. Mereka tak sekadar menonton, mereka menyaksikan keajaiban. Seorang bocah laki-laki di tribun membawa karton besar bertuliskan, "Lebih besar dari, Megawati sama dengan ZEUS wanita dari timur." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Serve berikutnya membuat libero lawan tersungkur. 14-0. Dan kini,
Set point. Setter Manisa tak menunggu aba-aba. Ia tahu ini akan jadi momen paling bersejarah di Liga Turki. Bola diangkat tinggi. Megawati melompat setinggi mungkin. Blok lawan naik 2 orang, sia-sia. BRAAAKKKKK. Spike terakhir, menghantam tepat di muka Cairgan, outside hitter utama Esa Chibasi. Gadis itu terjatuh, tangan menutupi wajah. Tribun terdiam sesaat, lalu meledak seperti stadion final Piala Dunia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 15-0, satu set sempurna, dan semua angka datang dari Megawati. Komentator kehabisan suara, bahkan pelatih Manisa menutup wajahnya, setengah tak percaya, setengah menahan senyum puas. Megawati, ia hanya berjalan pelan ke bench. Tak selebrasi, tak melambai. Tapi sebelum duduk, ia menoleh sebentar ke arah kamera utama dan berkata pelan. Lebih besar dari, catat malam ini. Karena kalian baru saja melihat lahirnya legenda. Ruang ganti Esa Chibasi malam itu tak seperti biasanya. Tak ada tepukan semangat, tak ada analisis, tak ada strategi untuk set kedua. Yang ada hanya keheningan panjang. Dan suara isak tangis yang ditekan dengan handuk. Pelatih kepala mereka, Bahar Toksoy, berdiri membelakangi pemain. Tangannya terkepal, kertas taktik diremas, dilempar ke lantai, dan ia berbisik lirih. Lebih besar dari, ini bukan soal bola. Ini soal ego yang dihancurkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cairgan, yang mukanya terkena spike terakhir dari Megawati, masih duduk di lantai. Es batu menempel di bagian pelipis dan bibirnya. Matanya kosong, memandangi sepatunya sendiri tanpa ekspresi. Tak satu pun rekan setim berani menatapnya langsung. Seorang staf medis mencoba bicara. Lebih besar dari, kamu kuat kok. Kamu bisa lanjut, iya. Tapi Cairgan hanya menjawab lirih. Kalau dia spike lagi ke wajahku, aku takut aku nggak bangun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pelatih Bahar akhirnya berbalik. Matanya merah. Ia memandang satu persatu anak asuhnya, lalu berkata keras. Lebih besar dari, kita bukan pecundang. Kita Esa Chibasi. Tapi tak satu pun yang merespons. Tak ada semangat, tak ada teriakan, ya coach. Yang tersisa hanyalah mental tim yang porak-poranda oleh satu nama. Megawati. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wartawan sudah menunggu di luar. Bahar akhirnya melangkah ke konferensi pers, masih dengan kepala tertunduk. Lampu kamera menyala, mikrofon diarahkan padanya. Jurnalis pertama langsung bertanya, lebih besar dari, Coach Bahar, komentar Anda soal set pertama yang berakhir 15-0. Bahar terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan menjawab, lebih besar dari, kekalahan adalah bagian dari permainan. Tapi malam ini, kami tidak kalah. Kami dilibas, dihancurkan, diintimidasi oleh satu pemain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Suasana ruangan jadi tegang. Wartawan kedua mencoba menggali lebih dalam. Lebih besar dari, maksud Anda Megawati. Pelatih Bahar mengangguk. Lebih besar dari, dia tidak bermain voli. Dia mengubah tekanan udara di ruangan. Dia datang membawa badai, dan kami datang dengan payung sobek. Satu kalimat terakhir dari Bahar membuat suasana membeku. Lebih besar dari, kalau liga ini adil, seharusnya Megawati bukan lawan kami. Tapi cerita rakyat, sebab kami tak pernah latihan untuk menghadapi mitos. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Media sosial meledak kembali. Cuplikan ucapan Bahar disebar ribuan kali. Fans Megawati dari Indonesia menuliskan, lebih besar dari, inilah saat dunia sadar, spike petir itu nyata. Kalian pikir dia cuma viral. Dia virus buat mental lawan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di ruang ganti Manisa, Megawati hanya duduk diam. Ia tak tertawa, tak pamer. Yang ia katakan hanya satu kalimat ke pelatih Manisa. Lebih besar dari, Coach. Aku belum selesai. Set kedua dimulai. Wajah para pemain Esa Chibasi tak lagi kosong, tapi penuh dendam. Mereka bukan lagi tim elit yang tenang, disiplin, dan kaku. Kini mereka adalah singa yang terluka. Pelatih Bahar memutuskan satu hal drastis. Target kita cuma satu, lumpuhkan Megawati. Setter mereka mengganti skema, libero diubah, dan satu instruksi paling gila pun keluar. Lebih besar dari, kalau Megawati blocking, arahkan bola ke wajahnya. Kalau dia nyemes, biar dia tahu kita nggak takut.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Laga berubah. Bukan sekadar pertandingan, tapi perang urat saraf dan adu nyali. Pukulan-pukulan keras datang bertubi-tubi dari Esa Chibasi. Middle blocker mereka, Anna Lazareva, menghantam seperti petarung MMA. Kaki menghentak lantai, tangan memukul. Bola sekuat tenaga. Bola sempat mendarat di dada Megawati. Penonton menahan napas. Megawati jatuh ke belakang. Tangan kirinya sempat menekan lantai sambil menahan nyeri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tapi ia bangkit, tanpa ekspresi. Matanya merah, bukan karena tangisan, tapi amarah yang disulut. Dan semua orang di stadion tahu, Megawati tidak pernah memaafkan Spike seperti itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Skor set kedua kini 10-10. Esa Chibasi mengejar. Para komentator mulai bertanya-tanya. Lebih besar dari, apa mungkin Manisa kelelahan? Apa Megawati mulai melemah? Tapi tidak, mereka salah. Karena detik berikutnya, Megawati berkata pelan ke setternya. Lebih besar dari, lempar lebih tinggi. Aku mau dia tahu siapa dia pukul tadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bola diangkat tinggi, sangat tinggi. Bloker lawan naik 2 orang, mencoba menutup semua sudut. Tapi Megawati sudah melompat sebelum bola sampai puncaknya. Waktu seakan berhenti. Tribun sunyi. Jantung berhenti berdetak. BRAAKK. Spike menghantam tepat ke arah libero Esa Chibasi. Tubuhnya terdorong ke belakang, dan peluit wasit langsung berbunyi. 11-10. Megawati memimpin lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Megawati tidak melihat ke arah korban spike-nya. Ia hanya berjalan pelan ke belakang garis servis. Menatap net, dan berbisik. Lebih besar dari, kalian mau perang. Jangan minta damai waktu peluru terakhir kutembakkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Set kedua menjadi pembantaian balas dendam. Megawati tak hanya menyerang, tapi menghancurkan rasa percaya diri pemain satu persatu. Cairgan yang sebelumnya terkena wajah, kini gemetar setiap melihat Megawati angkat tangan. Libero cadangan menolak masuk, mengatakan, saya demam, padahal suhunya normal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Esa Chibasi melawan sekuat mungkin. Mereka tidak mau malu 2 kali. Namun skor tak bisa dibohongi. Set berakhir 25-20. Megawati mematikan set itu dengan satu spike, yang mengenai bahu pelatih Esa Chibasi yang berdiri terlalu dekat garis lapangan. Dengan perban di pelipis dan sedikit memar di pipi kiri, Cairgan duduk di depan mikrofon. Tatapannya tenang, tapi sorot matanya sudah berbeda. Bukan lagi tatapan seorang atlet tangguh, melainkan tatapan orang yang baru selesai belajar lewat luka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertama-tama, katanya, suaranya pelan, saya ingin mengucapkan permintaan maaf. Seluruh ruangan terdiam. Apa yang saya katakan di media sosial minggu lalu tentang Megawati, adalah bentuk kesombongan saya. Saya bilang dia terlalu dibesar-besarkan, cuma bintang Instagram, dan bahkan menyebut dia tak akan bisa tembus pertahanan Turki. Hari ini, saya menerima jawaban atas semua kata-kata itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cairgan berhenti sebentar. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan. Lebih besar dari, Megawati tidak hanya menembus pertahanan kami. Dia menembus harga diri saya. Dan saya, layak mendapatkannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Media langsung heboh. Cuplikan ucapan itu langsung viral. Judul-judul bermunculan. Cairgan akui kesombongannya hancur di tangan Megawati. Spike petir yang menghancurkan ego. Permintaan maaf paling jujur dalam sejarah voli Turki. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tapi yang paling mengejutkan adalah kalimat terakhir Cairgan. Lebih besar dari, mulai malam ini, saya akan berhenti menyebut Megawati sebagai lawan. Saya akan menyebut dia sebagai guru. Guru yang mengajari saya arti rendah hati, dengan bola yang menghantam wajah saya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Siaran pun ditutup, tapi dunia belum selesai membahasnya. Fans Megawati dari Indonesia menyerbu kolom komentar Cairgan. Respek buat kamu Cairgan, nggak semua orang berani ngaku salah. Mendingan jujur kayak gini daripada sok jago. Megawati bukan cuma nyemes bola, dia nyemes kesombongan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di mes pemain Manisa BBSK, Megawati hanya tersenyum kecil saat menonton cuplikan itu di ponselnya. Ia tak berkata apa-apa,
Tapi pelatih Manisa tahu arti senyum itu. Senyum seorang juara, yang tahu, ia tak perlu bicara untuk membuat dunia mendengar. Ketika badai mengamuk, jangan berdiri terlalu dekat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Set ketiga dimulai. Manisa BBSK unggul 2-0 dalam set. Tapi Megawati belum puas. Bukan hanya karena ingin menang. Tapi karena dia tahu, nama Indonesia sedang ditonton jutaan mata di Eropa malam ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namun satu hal tak terduga terjadi. Di awal set, Manisa melakukan protes karena blok Megawati yang sah dinyatakan out oleh wasit. Pelatih Marcelo sampai berdiri, menunjuk layar tayangan ulang. Tampak jelas, bola masuk 2 jari ke dalam garis. Tapi wasit tetap kukuh. Lebih besar dari poin for Esa Chibasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sorakan penonton lawan makin liar. Wasit tersenyum kecil, seolah puas bisa mengatur ulang atmosfer. Megawati berdiri diam, napasnya berat, darahnya mendidih, bukan karena kekalahan poin, tapi karena keadilan yang diinjak-injak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Giliran Megawati servis. Ia menatap net, lalu menatap ke arah kursi tinggi wasit. Dan entah apa yang merasuki Megatron Asia ini. Servis yang biasanya ia kendalikan dengan presisi, justru diarahkan menyamping ke sudut lapangan, sangat keras dan tanpa arah. BRAAAKKK. Bola itu melesat ke arah kaki kursi wasit. Seketika kursi itu goyah. Wasit melompat turun, kaget dan refleks memegang peluitnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Stadion hening. Wasit melotot ke arah Megawati. Penonton bersorak. Komentator TV sampai kehilangan kata-kata. Lebih besar dari, kita tidak tahu apakah itu disengaja. Tapi Megawati seperti memberi peringatan kepada pengadil lapangan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wasit memberi peringatan verbal, tapi Megawati hanya mengangguk kecil, tanpa bicara sepatah kata pun. Sikapnya dingin, tapi mata menyala. Itu bukan insiden biasa, itu peringatan bahwa, kalau spike-nya bisa menumbangkan libero lawan, maka kursi besi pun tak luput. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Marcelo Abondanza cuma memijat pelipis. Namun dalam hati ia tersenyum. Karena Megawati malam itu, sudah berubah dari atlet menjadi simbol kekuatan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pertandingan berlanjut. Wasit jadi lebih hati-hati. Setiap panggilan bola diperiksa ulang. Dan entah kebetulan atau tidak, tak ada lagi keputusan aneh yang merugikan Manisa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, penonton makin liar. Di media sosial, cuplikan spike ke arah kursi wasit viral dalam 20 menit. Ini bukan voli, ini perang. Megawati bukan nyemes bola, tapi nyemes ketidakadilan. Kursi wasit goyang, keadilan kembali stabil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Esa Chibasi pun mulai gentar. Mereka bukan hanya melawan tim, tapi melawan seorang Megawati yang sudah tak bisa dikekang siapapun, bahkan wasit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Set ketiga berakhir dengan skor 25-17. Manisa menang 3-0. Tapi yang dikenang dunia bukan skornya, melainkan satu spike menyamping, yang mengubah seluruh jalannya laga, dan menjadi simbol, lebih besar dari, jangan main-main dengan keadilan di hadapan Megatron Asia. Ketika set ketiga berakhir dan papan skor menunjukkan Manisa BBSK menang telak 3-0, suasana bench Esa Chibasi seperti kawah aktif. Pelatih mereka, Ferhat Akbas, berdiri dengan wajah memerah dan tangan terkepal. Matanya liar menatap wasit dan bench Manisa seolah tak percaya apa yang baru saja terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bukan karena timnya kalah, tapi karena Megawati tampil di luar nalar. Spike bertubi-tubi, mimik dingin, dan bahkan sempat mengancam kursi wasit. Semua itu mengubah pertandingan jadi panggung dominasi satu orang. Ferhat merasa dipermalukan, di hadapan fans, di hadapan sponsor, dan yang lebih parah, di hadapan kamera nasional. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ia mendekati wasit dengan langkah berat. Langkah seorang pria yang sudah melewati titik sabar. Maaf, kamu di pertandingan apa tadi? Bentaknya, punya mata, atau kamu juga takut dispike Megawati? Hah. Wasit mengangkat alis, lalu mengeluarkan kartu kuning. Namun Ferhat semakin meledak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ia membanting clipboardnya ke lantai. Gila ini, teriaknya.
Dari awal kalian biarkan satu orang mendominasi dan memprovokasi. Sorakan, penonton pun berubah jadi riuh rendah. Beberapa mendukung, sebagian besar menyoraki. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semuanya terdiam. Wasit mengangkat kartu merah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kartu merah untuk pelatih Ferhat Akbas. Sontak Benz Esa Cibasi terdiam. Asisten pelatih bergegas menahan Ferhat, tapi pria itu sudah terbakar. Ia menunjuk Megawati dari seberang net. Lebih besar dari, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir voli ini milikmu? Megawati tidak menjawab, tak sedetik pun ia menoleh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Justru Marcelo Abondanza yang maju ke depan net. Ia merapatkan tangan di depan dada, lalu membungkuk tipis ke arah Ferhat. Gestur klasik khas Italia, sindiran penuh elegan. Penonton meledak tertawa. Komentator sampai berucap, lebih besar dari, Marcelo mempermalukan Ferhat tanpa berkata sepatah kata pun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ferhat pun akhirnya diusir keluar arena. Dalam perjalanan keluar, ia terus menggerutu. Namun kamera justru menangkap momen aneh. Cairgan, sang libero, menunduk dan menolak menatap pelatihnya. Seolah berkata dalam hati, lebih besar dari, kekalahan ini bukan karena Megawati terlalu kuat, tapi karena kami terlalu sombong. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Benz Manisa, suasana sebaliknya. Marcelo menyentuh bahu Megawati, lalu berbisik, "You broke their soul tonight." Megawati hanya tersenyum singkat. Ia tahu, lebih dari kemenangan. Ia baru saja menghancurkan kepercayaan diri klub raksasa Turki. Kamera pun beralih ke para komentator. Lebih besar dari, ini bukan sekadar laga. Ini revolusi. Dan Megawati adalah pemimpinnya. Ketika dunia menyaksikan keajaiban, mereka tak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, dunia voli geger. Cuplikan Spike Megawati mengenai muka libero Cairgan jadi trending tanda pagar satu di Twitter Turki, disusul servis menyamping yang nyaris menjatuhkan kursi wasit. Komentator olahraga menyebut laga itu sebagai lebih besar dari pertandingan paling brutal, emosional, dan gila sepanjang sejarah Liga Turki. Dan semua dipimpin oleh satu nama, Megawati Hangestri Putri. Tak butuh waktu lama, email resmi dari Vakif Bank, Fenerbahce, hingga Conegliano Italia mulai membanjiri manajemen Manisa BBSK. Semua bertanya hal yang sama, lebih besar dari, berapa harga Megawati? Apakah dia terbuka untuk transfer musim depan? Kami ingin membangun tim dengan dia sebagai pusatnya. Presiden Manisa BBSK bahkan menggelar konferensi pers. Dengan senyum lebar, ia berkata di hadapan media, lebih besar dari, Megawati bukan hanya pemain. Dia adalah jantung klub ini. Kami tak akan melepasnya, kecuali kalian siap mengganti seluruh stadion kami dengan emas. Sementara itu, di akun Instagram Megawati yang sebelumnya tenang, kini meledak dengan 300.000 followers baru dalam satu malam. Komentar banjir dari berbagai bahasa. Fenha para o Brasil, Rainha. Spike tua una legenda FIFA. Senturk voleibol unun kabususun. Di Indonesia, berita kemenangan Manisa BBSK dan aksi brutal Megawati masuk headline nasional. TV, media online, bahkan radio lokal menyebut namanya. Lebih besar dari, putri petir dari Jember guncang dunia voli. Namun di balik sorotan itu semua, Megawati tetap sederhana. Di kamar apartemennya malam itu, ia duduk di depan laptop, membuka video pertandingan. Ia melihat ulang momen spike-nya mengenai muka Cairgan. Lalu bagian ketika servisnya menggetarkan kursi wasit. Ia menghela napas pelan, bukan bangga, bukan marah, tapi penuh perenungan. Marcelo masuk ke ruangan, membawa 2 gelas kopi. Lebih besar dari, mau tahu satu hal. Apa? Kamu baru saja membuka pintu ke level tertinggi voli dunia. Megawati tersenyum kecil. Lebih besar dari, aku hanya ingin main bagus. Marcelo tertawa. Lebih besar dari, kamu tidak bermain bagus, Meg. Kamu menciptakan sejarah. Kamera terakhir menyorot sepatu Megawati yang masih kotor dari sisa debu lapangan. Lalu naik ke wajahnya, tenang tapi penuh tekad. Suara narasi muncul. Lebih besar dari, ketika Indonesia mengirim satu pemain ke Turki, dunia tak tahu bahwa mereka sedang menyambut legenda baru. Ini baru permulaan.